Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau mengenal istilah fast fashion? Atau kalian sama sekali tidak mengenalnya? Sebagai clue, fast fashion sangat erat kaitannya dengan limbah fashion. Fast fashion menjadi salah satu penyebab terbesar polusi limbah fashion yang dapat merusak lingkungan, seperti polusi air, tanah, maupun penghasil gas emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan climate change atau perubahan iklim. At such a low price comes at a high environmental cost. The textile industry is the second biggest polluter in the world, after oil. The more commerce there is, the more pollution there's going to be without efficient filtration and cleanup technology. If the fashion industry is going to expand by an additional 60% in the next 10 years, then we're going to get 60% more pollution. Untuk meningkatkan kesadaran banyak orang mengenai buruknya dampak fast fashion, terlebih dahulu kalian perlu mengetahui apa itu fast fashion dan sejarah fast fashion. Sehingga, ketika kalian menemukan sebuah produk yang berasal dari industri fast fashion, akan membantu kalian mengurangi penggunaannya, atau bahkan tidak menggunakannya lagi. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi polusi limbah fast fashion. Apa sih fast fashion itu? Fast fashion adalah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah sehingga tidak tahan lama. Misalnya, ketika musim panas, industri fast fashion akan memproduksi pakaian musim panas. Dan dalam waktu yang singkat, mereka akan memproduksi pakaian untuk musim dingin ketika musim dingin datang. Bahkan saat ini, kebanyakan industri fast fashion memproduksi hingga 42 model fast fashion dalam waktu 1 tahun. Industri fast fashion seringkali tidak memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengorbankan keselamatan para pekerjanya. Kebanyakan industri fast fashion terletak di Asia dan di negara berkembang, seperti Bangladesh, India, bahkan Indonesia. Biasanya, mereka mempekerjakan wanita yang berpendidikan rendah, muda, dan imigran. Para pekerja biasanya bekerja selama 14 jam per hari dengan upah rendah dan tidak ada jaminan asuransi jiwa atau jaminan keselamatan kerja. Serta harus bekerja dalam kondisi yang berbahaya untuk memproduksi produk fast fashion. I will be paid how much? After 2 weeks, 3 pounds. 3 pounds per hour. Yes. Oke, sekarang kita akan masuk ke sejarah fast fashion. Jadi, sebelum memasuki zaman revolusi industri, fashion merupakan sebuah produk yang mahal, karena fashion dijahit dengan tangan yang sangat detail. Efeknya, fashion hanya dapat dibeli oleh kalangan tertentu saja. Kemudian pada tahun 1980, muncul zaman revolusi industri, di mana muncul berbagai teknologi, salah satunya ialah teknologi mesin jahit untuk memproduksi produk fast fashion. Karena fast fashion ini dibuat dengan proses yang lebih cepat, menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah dan dijual dengan harga yang murah, maka fast fashion ini dapat dibeli oleh semua orang yang berasal dari berbagai kalangan. Tetapi, efek buruknya produk-produk tersebut tidak bertahan lama dan mudah rusak. Penyebab fast fashion. Fast fashion merupakan sebuah fenomena lama semenjak adanya revolusi industri dan menghasilkan teknologi mesin jahit. Berasal dari hal inilah, proses produksi pakaian yang awalnya lambat menjadi cepat, mudah, dan murah. Alasan utama lainnya sebagai pesatnya perkembangan fast fashion adalah bahwa tren mode yang berubah saat ini mengarah pada peningkatan pola konsumtif dalam belanja konsumen. Melihat peluang ini, berbagai desainer berlomba-lomba mengeluarkan koleksi terbaru setiap bulan bahkan setiap minggu. Padahal sebelumnya para desainer biasanya mengeluarkan koleksinya setiap 6 bulan sekali. Dampak fast fashion. Yang pertama, dampak positif fast fashion. Menguntungkan bagi produsen dan pengecer. Pengenalan produk baru yang terus-menerus mendorong pelanggan untuk lebih sering berbelanja, yang berarti mereka pada akhirnya melakukan lebih banyak pembelian. Pengecer tidak mengisi kembali stoknya atau restock, ia mengganti barang yang terjual habis dengan barang baru. Oleh karena itu, konsumen tahu untuk membeli barang yang mereka sukai ketika mereka melihatnya, berapapun harganya, karena kemungkinan besar barang tersebut tidak akan tersedia dalam waktu lama. Dan karena pakaiannya murah dan dibuat juga dengan murah, mudah membuat orang kembali ke toko atau online untuk melakukan pembelian baru. Cepat ke tangan konsumen. Adapun keuntungan bagi konsumen, fast fashion telah memungkinkan orang untuk mendapatkan pakaian yang mereka inginkan saat mereka menginginkannya.
Juga itu membuat pakaian lebih terjangkau dan bukan sembarang pakaian, tetapi pakaian yang inovatif, imajinatif, dan bergaya. Membuat pakaian terjangkau. Bahkan mereka yang sederhana pun sekarang dapat terus-menerus membeli pakaian baru yang cerdas, menikmati pakaian barang-barang yang menyenangkan atau tidak praktis, dan mengenakan sesuatu yang berbeda setiap hari. Mendemokratisasi mode. Tidak lagi tampilan terbaru, berpakaian bagus, atau memiliki lemari pakaian besar adalah definisi dari orang kaya dan terkenal. Sekarang semua orang bisa terlihat baik. Kemudian dampak negatif fast fashion. Bahan murah dan pengerjaan yang buruk. Karena pakaian dibuat di luar negeri, fast fashion juga dipandang berkontribusi terhadap penurunan industri garmen Amerika Serikat, di mana undang-undang tenaga kerja dan peraturan tempat kerja lebih kuat dan upah lebih baik. Jika seorang konsumen membeli beberapa pakaian fast fashion semurah apapun, pada akhirnya harganya lebih mahal daripada membeli beberapa pakaian mahal yang bertahan lebih lama. Mendorong mentalitas konsumen untuk membuang. Itulah mengapa disebut juga mode sekali pakai. Banyak fast fashionista di usia belasan dan awal 20-an, kelompok usia yang menjadi target industri, mengakui bahwa mereka hanya mengenakan pakaian yang mereka beli sekali atau 2 kali. Buruk bagi lingkungan. Para kritikus berpendapat bahwa mode cepat berkontribusi terhadap polusi, pemborosan, dan keusangan terencana karena bahan dan metode pembuatan yang murah. Pakaian yang dibuat dengan buruk tidak akan menuai dengan baik, tetapi tidak dapat didaur ulang karena sebagian besar, lebih dari 60%, terbuat dari sintetis. Jadi ketika dibuang, mereka berjamur di tempat pembuangan sampah selama bertahun-tahun. Terkait dengan praktik ketenaga kerjaan yang eksploitatif dan kejam. Produsen umumnya berbasis di negara berkembang dan beberapa tidak terlalu ketat dalam mengawasi subkontraktor mereka, atau tidak transparan tentang rantai pasokan mereka. Itu menyebabkan kritik menuduh bahwa mode cepat dibangun di atas kondisi kerja yang buruk, gaji yang buruk, dan praktik eksploitatif lainnya yang kasar. Kemudian pencurian kekayaan intelektual. Beberapa desainer menuduh bahwa desain mereka telah digandakan secara ilegal dan diproduksi secara massal oleh perusahaan fast fashion. Berikutnya studi kasus fast fashion. Sungai Citarum di Jawa Barat sebagai tempat pembuangan bahan kimia. Pada tahun 2018, Sungai Citarum di Jawa Barat menjadi tempat pembuangan bahan kimia karena adanya pabrik-pabrik tekstil di sekitaran sungai. Diketahui bahwa sudah bertahun-tahun itu terjadi. Bahkan salah satu organisasi di bidang lingkungan global telah menganalisis bahwa air yang berada di Sungai Citarum telah tercemar oleh timah hitam, arsenik, merkuri, dan nonilfenol. Setiap tahunnya terdapat 0,5 triliun atau 500 miliar galon air segar yang telah terkontaminasi oleh limbah dari pabrik tekstil, kemudian dibuang ke sungai serta tidak diolah lagi, yang mengakibatkan sungai jadi tercemar. Fast fashion dapat mencemari air karena penggunaan fast fashion itu sendiri yang memiliki bahan kimia yang beracun. Demi mendapatkan harga yang lebih murah serta mudah dan cepat diproduksi, membuat para industri mengabaikan bahan yang mereka gunakan. Bahan berbahaya yang menghasilkan bahan kimia seperti cetakan gambar pada pakaian, pewarnaan pada pakaian, dan penyelesaian produk pakaian yang biasanya terdapat bahan kimia yang beracun. Polyester. Polyester merupakan bahan yang berdasarkan dari plastik, dan plastik ini tercipta dari minyak bumi. Kaitannya dengan pencemaran air adalah ketika bahan polyester ini dicuci, yang akan mengeluarkan microfiber, di mana microfiber ini dapat menambah kadar plastik di laut, dan akhirnya memengaruhi ekosistem makhluk hidup yang berada di laut dan berujung pada manusia. Sungai Citarum mempunyai beragam potensi yang berperan sangat penting bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya dimanfaatkan oleh 44,55 juta penduduk Jawa Barat, air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku penduduk perkotaan DKI Jakarta, irigasi pertanian, perikanan, termasuk air untuk kegiatan industri, serta sebagai sumber bagi pembangkit listrik tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai,
wilayah Sungai Citarum terdiri dari 19 daerah aliran sungai yang merupakan wilayah sungai strategis nasional dengan kode WS0206A3. Dalam kurun waktu 2 dekade ini, kerusakan Sungai Citarum sudah terjadi dari hulu hingga hilir. Pesatnya perkembangan sektor demografis serta sosial ekonomi yang tidak seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan semakin menambah beban persoalan Sungai Citarum. Penurunan kualitas lingkungan Sungai Citarum telah berpengaruh pada kondisi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Hampir setiap musim hujan, bencana banjir mengancam berbagai kawasan di Jawa Barat. Pencemaran air sungai akibat aktivitas industri dan pertanian telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat mengancam kesehatan serta sumber penghidupan masyarakat. Relevansi studi kasus terkait dampak fast fashion terhadap Sungai Citarum di Jawa Barat adalah hasil dari limbah fast fashion yang mengandung senyawa berbahaya yang dapat mengkontaminasi air sungai dengan microfiber yang menambah kadar plastik di sungai tersebut. Hal ini harus diperhatikan dan dicermati karena apa yang dilakukan oleh para pelaku industri tersebut melenceng dari poin program SDGs. Tepatnya pada poin nomor 6, yakni air bersih dan sanitasi layak. Karena Sungai Citarum merupakan mata air utama bagi warga yang tinggal di sekitar sungai untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut laman Pojok Iklim, pada salah satu wawancaranya dengan Guy Suharja, seorang pengajar Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, bersama dengan Vivi Raharja, seorang pendiri Bank Sampah Bersinar yang menyatakan bahwa sungai sejatinya adalah pusat peradaban manusia. Namun, sungai berubah menjadi tiada adab karena dijadikan tempat pembuangan sampah raksasa. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam limbah yang dibuang oleh manusia ke sungai. Sungai Citarum yang panjangnya mencapai sekitar 297 km, tercemar dengan berbagai limbah beracun dari industri terutama tekstil. Ada sekitar 4.000 industri yang mencemari sungai dengan timbal, merkuri, arsen, dan limbah beracun lainnya. Tak hanya itu, melalui program konservasi Sungai Citarum oleh PT Jasa Marga yang berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta II, tercipta program yang dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai dari kotoran hewan ternak yang lokasinya sangat berdekatan dengan hulu Sungai Citarum. Menurut data, terdapat sekitar 2.600 ton per tahun kotoran peternakan yang mencemari daerah aliran Sungai Citarum. Selain untuk mencegah pencemaran, program ini juga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar seperti dengan membangun program pengolahan biogas, peternakan cacing, dan pupuk organik. Program pembangunan biogas selaras dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan Jasa Marga yang berbasis SDGs poin nomor 7, yakni energi bersih dan terjangkau. Program ini menciptakan pengganti gas LPG 3 kg yang biasa digunakan oleh masyarakat menjadi pengguna biogas dan menghemat pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan gas LPG hingga Rp100.000 setiap bulannya. Selain itu, limbah dari industri fast fashion juga berdampak pada poin SDGs nomor 14, yakni ekosistem lautan. Karena Sungai Citarum yang mengalami pencemaran membuat segala jenis kehidupan di bawah air tidak dapat bertahan dan terancam punah dari tempat hidupnya. Sungai Citarum merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 3.882 spesies flora endemik yang dilestarikan dan ada di wilayah Sungai Citarum. Sebagai contoh, seperti tanaman tarum are, jati, rasamala, jamuju, bayur, puspa, kosambi, gabus, beleketebe, pasang, dan bakau. Serta terdapat berbagai spesies fauna, terutama ikan yang tinggal di dalam ekosistem Sungai Citarum, seperti ikan hampala, ikan lawalak, beunteur, tagih, kebo gerang, lais, lele, lempuk, dan gabus. Para flora dan fauna endemik yang tinggal di Sungai Citarum akan merasakan dampak dari limbah fast fashion yang dihasilkan dari pabrik industri dan menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang bergantung pada daerah aliran sungai tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melalui komando dari Muhammad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat menciptakan 12 program rencana aksi Citarum Harum untuk mengatasi segala permasalahan Sungai Citarum dan mengembalikannya seperti sedia kala. 12 program tersebut diantaranya, yang pertama, penanganan lahan kritis. Luas lahan kritis di wilayah daerah aliran Sungai Citarum adalah sebesar 199.514,14 hektar atau sekitar 29,24% dari total seluruh wilayah Citarum yang terdiri dari kategori sangat kritis dan kritis. Yang kedua, penanganan limbah industri. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak industri di luar kawasan, terutama industri usaha kecil menengah, di
daerah aliran Sungai Citarum yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai dan membuang langsung limbahnya ke sungai. Ketiga, penanganan limbah peternakan. Masalah pokoknya adalah banyak peternak yang bermukim di badan sungai tidak mengolah limbah ternaknya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan membuang langsung kotoran ternaknya di aliran sungai. Keempat, penanganan air limbah domestik. Isu penanganan air limbah domestik tidak terlepas dari konteks pembangunan sanitasi nasional dengan target pencapaian akses sanitasi layak 100% yang harus dituntaskan tahun 2019 dan akses sanitasi aman tahun 2030 sesuai dengan kesepakatan SDGs. Kelima, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Timbulan sampah di daerah aliran Sungai Citarum sebesar 3.512,2 ton per hari bersumber dari 8 kabupaten atau kota di sekitarnya. Keenam, pengendalian pemanfaatan ruang. Di kawasan daerah aliran Sungai Citarum telah terjadi alih fungsi lahan yang cukup masif, sehingga untuk mengatasinya diperlukan strategi yang pada prinsipnya adalah terdiri dari upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang agar fungsi kawasan Sungai Citarum tidak terganggu. Ketujuh, pengelolaan sumber daya air dan pariwisata. Berdasarkan permasalahan banjir yang ada di Sungai Citarum, diperlukan strategi dalam pengelolaan sumber daya air yang mengacu pada 3 aspek, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Yang kedelapan, penanganan keramba jaring apung. Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur merupakan waduk yang bersumber dari Sungai Citarum dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah keramba apung yang sudah overpopulasi dipandang sebagai beban pencemar yang dapat mencemari Sungai Citarum. Kesembilan, penegakan hukum. Kegiatan utama dalam program penegakan hukum Sungai Citarum adalah melaksanakan pencegahan, pembinaan, serta penegakan hukum tentang lingkungan hidup terhadap perusahaan yang membuang limbah di sepanjang aliran Sungai Citarum. 10. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran adalah melalui edukasi yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku industri serta masyarakat, khususnya institusi pendidikan terhadap lingkungan. Ke-11, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat. Program Citarum Harum Juara akan menyediakan wadah untuk berinteraksi dua arah antara masyarakat dengan dinas atau lembaga yang melakukan kegiatan penanganan di daerah aliran Sungai Citarum. Komunikasi dua arah ini akan diwadahi oleh Comment Center yang disediakan oleh Sekretariat Satuan Tugas Citarum. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan. Prioritas lokasi riset dan pengembangan mencakup seluruh wilayah Sungai Citarum yang disesuaikan dengan isu dan urgensi sesuai dengan kebutuhan program penanganan.